Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Simpul Kehidupan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu perihal tentang kesehatan mental. Khususnya kita akan membahas cara mengatasi depresi, kecemasan, dan stres. Tanpa lebih lama lagi, mari kita mulai. Pertama, apa itu depresi? Depresi bukan hanya sedih sesaat, tetapi kondisi yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dalam jangka waktu yang lama. Depresi adalah gangguan mental yang melibatkan perasaan sedih yang berkelanjutan, atau kehilangan minat, atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari. Ini bisa mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku, serta bisa mempengaruhi fungsi kesehariannya. Gejala-gejala depresi yang perlu diwaspadai, seperti perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dinikmati, dan perubahan berat badan yang signifikan. Gejala depresi dapat bervariasi antara individu, tetapi beberapa gejala umum termasuk perasaan sedih atau kosong, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas yang biasanya dinikmati, perubahan berat badan atau nafsu makan, gangguan tidur, kelelahan, perasaan tidak berharga atau bersalah berlebihan, sulit berkonsentrasi, pikiran tentang kematian atau bunuh diri, serta gangguan fisik seperti sakit kepala atau masalah pencernaan yang tidak terkait dengan kondisi medis lainnya. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami beberapa gejala ini, penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Ada beberapa faktor penyebab depresi, termasuk keturunan, perubahan hormon, dan stres emosional. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada perkembangan depresi termasuk faktor genetik, ketidakseimbangan zat kimia otak, seperti serotin dan dopamin, perubahan hormon, peristiwa stres, trauma masa lalu, gangguan medis tertentu, penggunaan obat-obatan tertentu, dan faktor lingkungan seperti dukungan sosial yang kurang atau konflik interpersonal. Kombinasi dari faktor-faktor ini bisa mempengaruhi risiko seseorang mengalami depresi. Ada beberapa strategi untuk mengatasi depresi, seperti mencari bantuan profesional, menjaga pola tidur yang teratur, dan melibatkan diri dalam aktivitas yang menyenangkan. Mengatasi depresi seringkali melibatkan kombinasi dari beberapa pendekatan, termasuk terapi kognitif, obat-obatan, dukungan sosial, dan perubahan gaya hidup. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental untuk menentukan pendekatan terbaik dalam mengatasi depresi yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi individu tertentu. Kita masuk ke bagian 2, yaitu kecemasan. Apa itu kecemasan? Kecemasan adalah perasaan khawatir yang berlebihan dan terus-menerus, yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Kecemasan adalah perasaan khawatir atau gelisah yang berlebihan terhadap sesuatu, baik itu masa depan, situasi tertentu, atau bahkan tanpa penyebab yang jelas. Ini adalah respons alami dari tubuh terhadap stres. Tetapi, jika terlalu berlebihan, bisa mengganggu kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari seseorang. Gejala-gejala kecemasan seperti denyut jantung yang cepat, perasaan gelisah, dan kesulitan berkonsentrasi. Gejala kecemasan bisa bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Tetapi, ada beberapa gejala umum yang meliputi ketegangan otot, kehadiran pikiran yang terus-menerus tentang kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur seperti sulit tidur atau tidur terlalu banyak, keringat berlebihan, ketidaknyamanan pada perut, detak jantung cepat atau berdebar-debar, sesak napas atau napas pendek, kehadiran rasa takut yang tidak masuk akal, kecemasan yang terus-menerus dan sulit dikendalikan. Jika seseorang mengalami beberapa gejala ini secara terus-menerus dan mengganggu kehidupan sehari-hari, penting untuk mencari bantuan dari orang profesional seperti kesehatan mental. Ada beberapa penyebab kecemasan, termasuk faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman masa lalu. Setiap individu mungkin memiliki kombinasi faktor yang berbeda-beda yang berkontribusi pada kecemasan mereka. Ada beberapa cara yang bisa membantu mengelola kecemasan. Yang pertama, pernapasan dalam. Latihan pernapasan dalam dapat membantu menenangkan sistem syaraf dan meredakan kecemasan. Yang kedua, berolahraga.
Aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berlari, atau yoga dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Yang ketiga, relaksasi dan meditasi. Praktika relaksasi seperti meditasi, visualisasi, atau mendengarkan musik yang menenangkan dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Yang keempat, mengelola stres. Mengelola stres sehari-hari dengan mengatur waktu, memprioritaskan tugas, dan belajar mengatakan tidak dapat membantu mengurangi kecemasan. Dan yang kelima, menghindari stimulan. Mengurangi konsumsi kafein, alkohol, dan merokok dapat membantu mengurangi kecemasan. Selanjutnya, yang keenam, mencari dukungan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau seorang profesional kesehatan mental dapat memberikan dukungan emosional dan berperspektif yang berguna. Yang ketujuh, mempraktikkan mindfulness. Mempraktikkan momen saat ini dengan penuh kesadaran dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, membuat jurnal. Menulis tentang perasaan dan pikiran yang menyebabkan kecemasan dapat membantu memahami pola pikir dan menemukan cara untuk mengatasinya. Setiap orang mungkin menemukan cara yang berbeda-beda untuk mengelola kecemasan mereka. Jadi, penting untuk eksperimen dan menemukan apa yang paling efektif untuk individu tersebut. Jika kecemasan terus berlanjut atau mengganggu kehidupan sehari-hari, penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu stres. Stres adalah respon tubuh terhadap tekanan fisik atau emosional yang dapat mengakibatkan ketegangan dan ketidaknyamanan. Stres adalah respon tubuh terhadap tekanan fisik, emosional, atau mental. Ini bisa muncul saat seseorang merasa terbebani atau tidak mampu mengatasi tuntutan dari lingkungan serta situasi tertentu. Gejala stres bisa bervariasi dari orang ke orang, tetapi beberapa gejala umumnya meliputi gangguan tidur, perubahan nafsu makan, ketegangan otot, sakit kepala, perubahan suasana hati, kesulitan berkonsentrasi, dan perasaan cemas atau gelisah. Penyebab stres termasuk tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, dan perubahan hidup yang signifikan. Ada beberapa cara yang bisa membantu mengurangi stres. Yang pertama, berolahraga secara teratur untuk melepaskan ketegangan fisik dan meningkatkan suasana hati. Yang kedua, praktikkan teknik relaksasi seperti meditasi, pernafasan, atau yoga. Yang ketiga, tetap menjaga pola makan sehat dan teratur untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, kelola waktu dengan bijaksana dengan membuat jadwal yang realistis dan prioritasi tugas. Yang kelima, temukan cara mengatasi masalah, seperti dengan berbicara kepada orang yang kamu percaya, agar dapat membantu dari segala setiap kesulitan. Yang keenam, lakukanlah aktivitas yang menyenangkan dan menyegarkan pikiran, seperti mendengarkan musik, membaca buku, atau menikmati hobi. Yang ketujuh, pastikan untuk tidur yang cukup agar tubuh dan pikiran dapat pulih sepenuhnya setiap hari. Itulah beberapa cara untuk mengatasi depresi, kecemasan, dan stres. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu merasa kesulitan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.